Selamat siang saudara-saudara, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Kelompok 9 yang akan membahas tentang misteri laporan konsolidasi di pemerintahan daerah. Harus kita ketahui, laporan keuangan konsolidasi tidak hanya terjadi di perusahaan saja, namun ternyata terjadi juga di pemerintahan daerah. Lah, kok bisa? Padahal kan pemerintahan itu bukan tempat untuk mencari keuntungan, bukan tempat jualan juga. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara semua, kami telah mengundang Bapak Stanislaus, calon DPRD tahun 2020 untuk membahas tentang pertanyaan kita semuanya. Silakan Bapak Stanis, langsung saja dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah. Oke, ini adalah salah satu topik yang menarik bagi kita bahas hari ini. Mengapa pemerintahan daerah membutuhkan suatu konsolidasi? Seperti yang kita ketahui ya, pemerintahan itu bukanlah semua satu entitas. Dia sebenarnya memang satu entitas sih. Cuma dia itu terbagi dalam pekerjaannya menjadi suatu diversifikasi kerja. Contohnya ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk membagikan tugas-tugas masing dalam laporan keuangannya. Karena kalau misalnya nggak dijadiin seperti itu, kejadiannya akan seperti waktu Orde Lama atau Orde Baru. Nah, di pemerintah daerah ini juga ada pembagian tugas juga. Jadi pembagian tugas itu hampir sama dalam perbedaan dua entitas. Jadi pembagian tugasnya itu pertama ada PPKD. Sebagai multitaskingnya itu ada sebagai entitas pelaporan dan sebagai suatu entitas akuntansi. Dan ada SKPKD yang dimana dia itu tugasnya sebagai entitas akuntansi ya. Jadi apa sih itu entitas akuntansi dan entitas pelaporan? Jadi entitas akuntansi itu tugasnya itu adalah bukan melaporkan. Jadi dia itu kayak menggunakan semua anggaran yang dikasih dari pemerintahan pusat untuk digunakan sebagai kebutuhan dari daerahnya itu. Nah, kalau udah digunakan, dilaporkan. Nah, itu udah masuk ke bagian tugasnya PPKD. Nah, kan udah pasti tuh unit pengguna anggaran sama unit pelaporan itu kan masing-masing catatannya beda-beda. Karena kayak kita nyusun laporan realisasi anggaran sama operasi. Meskipun mereka berdua itu berbeda, namun mereka tuh dua-duanya itu saling terikat. Nah, makanya itu mereka butuh pencatatannya itu berbeda-beda dan disatukan biar nanti nggak ada double counting. Biar nanti yang sama-sama itu nanti dijadiin satu, dijumlahkan. Nah, waktu udah dijumlahkan, jadilah konsolidasi itu, jadilah laporan keuangan daerah yang sampai sekarang ini bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, biar nanti kalian gak penasaran kayak gimana sih nanti prosesnya, akan saya tampilkan tabel contoh dari buku acuan untuk membuat kalian paham. Jadi seperti yang kalian lihat ini adalah salah satu konsolidasi LRA yang ada di buku cetak yang kalian saudara-saudara baca sekarang ini. Seperti yang kalian lihat, ini dari pendapatan-pendapatannya semuanya disatukan. Mulai dari kalau misalnya SKPD udah pasti pendapatannya itu pendapatan asli daerah. Nah, semuanya dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini nanti dijadikan nanti laporan pemerintahan daerah itu nanti yang diciptakan oleh PPKD itu. Nah, nanti dari bagian PPKD, bagian pendapatannya itu ada dari dana bagi hasil, ada ini, semuanya dijumlahkan. Nah, nanti kalau dari semuanya dijumlahkan itu ditemukanlah suatu surplus atau defisit dari pendapatannya. Nah, dari surplus atau defisitnya dari LRA-nya ini yang akan dikonsolidasi akan ngaruh pada bagian neraca. Nanti di bagian tabel selanjutnya nanti kalian bisa lihat nanti ya. Nah, ini bagian yang LRA. Bagaimana nanti kalau bagian nanti untuk yang laporan operasi? Tenang saja, ini tidak akan berbeda jauh cara pengerjaannya. Yang kita butuhkan adalah isi laporan-laporannya. Pertama kita lihat dulu pendapatannya, semua unsurnya sama, nggak akan berbeda jauh. Pendapatan-pendapatannya kita lihat, belanja-belanjanya kita lihat. Oh ya, perlu menjadi catatan, setiap belanja itu memang tugasnya SKPD, tapi ada beberapa belanja yang tidak bisa dilakukan SKPD. Contohnya belanja dari PPKD itu seperti belanja bantuan sosial sama bantuan keuangan. Nah, itu tuh bukan sembarang SKPD yang lakukan. Itu yang harus dilakukan adalah PPKD, karena itu sistematika keuangannya itu yang mengatur PPKD-nya dari PPKD itu sendiri. Nah, untuk yang operasi sudah, LRA sudah. Nah, dari semua hasil neraca, dari semua hasil konsolidasi tersebut, hasil dari surplus defisit yang sebelumnya tadi di tabel sebelumnya sudah saya tampilkan itu, nantinya semuanya surplus defisit itu akan masuk ke neraca. Nah, untuk neraca sebenarnya prosesnya simpel, cuma ada yang bagian yang berbeda karena nanti seperti yang kalian tahu, untuk
melakukan konsolidasi pemerintahan daerah, ada dua akun yang harus dieliminasi, yaitu rekening koran PPKD dan rekening koran SKPD. Nah, yang dieliminasi yaitu yang pertama, kalau kalian lihat di rekening koran SKPD. Nah, rekening koran SKPD ini tuh mengeliminasi surplus defisit LRA yang tadi sebelumnya sudah ditampilkan di tabel. Nah, kita lihat jumlahnya berapa, eliminasikan, nanti jumlahnya menjadi 0. Seperti kalau waktu kita mengeliminasi pendapatan waktu di pelajaran AKM yang kedua, waktu pernah diajarin Bu Alin sebelumnya. Nah, yang ini kan bagian LRA yang untuk rekening koran SKPD. Tapi jangan lupa, tadi sebelumnya kita di bagian laporan operasi itu kita menemukan RK PPKD. Ya nanti itu ngaruhnya pada di neraca bagian ekuitas. Nah, nanti bagian ekuitas ini kita eliminasi, kita hilangkan. Nanti kalau kita semuanya sudah tercapai, didapatkanlah hasil neracanya. Oh ya, sebenarnya sebelumnya penjelasan saya yang di bagian LRA itu belum selesai. Kan semuanya sudah dibuat konsolidasinya. Hasil akhirnya itu nanti didapatkanlah suatu surplus atau defisit dari LRA-nya itu. Sama nanti juga di bagian LO juga nanti kedapatannya surplus atau defisit. Nah, kalau sudah, kan LO sudah tuh. Nah, nanti langsung neraca sudah, LO sudah, LRA sudah, semuanya sudah dikonsolidasi. Nanti di bagian laporan operasi ada yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan operasi dan ekuitas ini saling bergantungan dan berikat satu sama lain. Nah, hasil dari pendapatan LO ini akan mempengaruhi perubahan ekuitas ini. Makanya nanti kalau kalian lihat di tabel ini akan terjadi suatu perubahan. Seperti yang kalian lihat ini angkanya ada perubahan. Inilah yang mempengaruhi konsolidasi. Sebenarnya konsolidasi itu teman-teman untuk yang pemerintahan daerah ini yang nggak akan berbeda jauh sama yang komersial. Bahkan menurut saya ini prosesnya nggak terlalu kompleks. Yang membuat kompleks adalah karena kan SKPD itu dinasnya banyak. Nah, kita tuh menunggu nih laporannya, SKPD udah kelar atau belum, SKPD udah kelar nggak gitu. Kalau nggak kelar ya nggak bisa bikin konsolidasi. Makanya dari PPKD itu harus mempunyai suatu sikap yang bisa menggerakkan hati SKPD ini biar bisa, kalau bisa bikin laporan keuangan bisa segera secepat mungkin begitu. Untuk nanti yang untuk laporan perubahan anggarannya sebenarnya prosesnya sama, dia nggak akan berbeda jauh sama umumnya. Kita lihat nanti surplus defisitnya berapa, masukin ke tabelnya. Kurang lebih seperti itu sih penjelasannya untuk yang konsolidasi, untuk LRA, LO, laporan perubahan ekuitas yang ada di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Jadi dia itu nggak akan berbeda jauh dengan yang di komersial begitu. Cuma nama akunnya doang sih yang berbeda. Itu saja. Bagaimana saudara-saudara? Apakah pertanyaan-pertanyaannya udah terjawabkan oleh penjelasan Bapak Stanis? Saya rasa kita sebagai kaum awam sudah sangat mengerti dengan penjelasan Bapak Stanis yang tadi menjelaskan tentang ternyata laporan konsolidasi itu terjadi juga di pemerintahan daerah. Jadi pertanyaan pertama telah dipaparkan oleh Bapak Stanis. Namun tunggu dulu, acara kita tidak sampai di sini saja. Kita akan membongkar tentang misteri-misteri laporan konsolidasi di pemerintahan daerah di sesi berikutnya. Tunggu setelah iklan berikut ini. Selamat siang saudara, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Kelompok 9. Di sesi sebelumnya kita udah mendengarkan paparan langsung oleh Bapak Stanis mengenai laporan konsolidasi LRA, LO, SAL, dan LE. Dan tentunya tidak sampai di situ saja. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai misteri-misteri laporan konsolidasi di pemerintahan. Di sini kami udah mengundang langsung Ibu Uswa untuk menjelaskan tentang arus kas laporan konsolidasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini, laporan arus kas itu di dalamnya berisi tentang apa sih? Nah, laporan arus kas itu di dalamnya menginformasikan mengenai penerimaan dan juga pengeluaran dari kas. Nah, untuk laporan komersil itu biasanya ada 3 aktivitas. Nah, untuk laporan pemerintah itu ada 4 aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan, dan juga ditambah lagi ada aktivitas transitoris. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai aktivitas operasi. Nah, di dalam aktivitas operasi ini itu berkaitan mengenai
penerimaan dan juga pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional dari pemerintah itu. Nah, semisal arus kas masuk itu semisal kayak penerimaan pajak daerahnya. Nah, itu bisa menjadi kas masuk dalam aktivitas operasinya. Nah, semisal untuk kas keluarnya dalam aktivitas operasi itu bisa pengeluaran yang dilakukan atau pembayaran pegawai itu bisa menjadi aktivitas kas keluar dari aktivitas operasi. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai aktivitas investasi. Nah, di dalam aktivitas investasi itu berkaitan dengan perolehan dan juga mengenai perolehan dan juga pelepasan terhadap aset tetapnya. Jadi investasi itu berkaitan dengan aset tetapnya. Nah, untuk contohnya sendiri itu di arus kas keluarnya itu bisa berupa penerimaan penjualan aset tetap. Nah, itu bisa menjadi arus kas keluarnya. Nah, untuk arus kas masukannya itu bisa berupa pengeluaran atau perolehan terhadap aset tetapnya. Nah, yang ketiga kita bahas mengenai selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas pendanaan ini jadi penerimaan dan pengeluaran kas itu dilakukan berkaitan dengan pemberian piutang atau utang tapi dalam jangka panjang. Jadi pemberian utang dan piutangnya itu dalam jangka panjangnya itu. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas transitoris. Nah, aktivitas transitoris sendiri itu adalah aktivitas di mana penerimaan dan pengeluaran kasnya itu berkaitan dengan atau aktivitasnya itu tidak termasuk ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Jadi di luar aktivitas itu nanti akan masuk ke aktivitas transitorisnya. Nah, contohnya itu seperti transaksi atau perhitungan transaksi pihak ketiga atau biasa disingkat PVK. Nah, itu. Nah, untuk contohnya itu bisa biasanya itu penerimaan PVK. Nah, penerimaan PVK itu termasuk arus kas masuknya, arus kas masuk dari transitorisnya. Nah, arus kas keluarnya apa? Arus kas keluarnya yaitu pengeluaran PVK-nya. Itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke saudara, ternyata di laporan arus kas itu ada 4 misteri-misteri pada laporan konsolidasi di sesi berikutnya sesudah jeda berikut ini. Selamat siang saudara, jumpa kembali di acara Bincang-Bincang Kelompok 9 yang membahas tentang misteri laporan konsolidasi di pemerintahan. Pada sesi terakhir ini, kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Kami sudah mengundang narasumber kami yang ketiga, Ibu Vivi, dan kami persilakan untuk menjelaskan tentang CALK di pemerintahan. Baik, jadi CALK itu singkatan dari catatan atas laporan keuangan. Apa itu CALK? CALK itu singkatan dari catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu biasanya berisikan tentang informasi-informasi dari kebijakan yang dilakukan dari setiap transaksi maupun kejadian-kejadian dalam menyusun laporan keuangan. Nah, tujuan dari CALK ini untuk memberikan informasi bagi pembaca laporan keuangan agar mereka bisa memahami atau mengerti dan tidak salah paham dalam membaca laporan keuangan tersebut. Jadi untuk memperjelas pemahaman saudara-saudara sekalian, saya akan memunculkan tabel format dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan tersebut. Baiklah, dalam menyusun CALK tersebut, pertama kita harus memahami dulu format penyusunannya. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan tentang maksud dan tujuan membuat laporan keuangan dan landasan hukum penyusunan.
dan sistem basis dari penulisannya. Nah, yang kedua itu ekonomi makro yang berisikan tentang ekonomi makro, tentang asumsi ekonomi makro bagi perkembangan ekonomi. Nah, habis itu kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target pada APBN. Nah, yang ketiga itu ikhtiar pencapaian kinerja keuangan yang berisikan tentang ikhtiar realisasi pencapaian sasaran kinerja baik fiskal maupun moneter dan faktor pendukung pengapa pencapaian dari kinerja tersebut. Nah, yang keempat itu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu berisikan entitas pelaporan-laporan keuangan daerah, baik basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pemerintah daerah, dan penerapan kebijakan akuntansi. Nah, yang kelima itu penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang penjelasannya itu tentang pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, yang keenam itu penjelasan atas informasi non-keuangan. Nah, yang informasinya itu belum disajikan dalam laporan keuangan. Nah, yang ketujuh itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu berisikan tentang hal-hal penting dalam laporan keuangan tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai format penyusunan CALK. Terima kasih. Sampai di sini berita di acara Bincang-Bincang Kelompok 9. Kita akan bertemu kembali lagi di acara berikutnya. Kami ucapkan terima kasih.